Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh yang terangkan Ruhut itu enak didengar, tapi kalau dibuat di kampus itu diketawain orang kampus. Karena faktanya seluruh yang disebut prestasi itu, Pak Ma'ruf Amin sampai marah, itu hanya menghasilkan ekonomi yang tidak bertumbuh. Satu. Kedua, kalau kita periksa seluruh indikator itu memburuk. Cadangan devisa terkuras, neraca perdagangan defisit, jumlah penduduk yang diangkat dari kemiskinan hanya sedikit dibandingkan yang sebelumnya. Jadi sebetulnya, karena itu saya sebut, kita mau sulap infografis itu. Tapi orang yang punya metode, punya otak, melihat bahwa ada yang palsu di situ. Jadi itu masalahnya. Silakan bahwa, oke, mau dipotong silakan, 2 menit. Ya, biarin dia yang ngomong dulu. Nanti ada ngomong. Karena nyebut saya potong. Ya karena itu tadi you sebutkan. Kok menyebut immoral, mempermalukan orang di depan orang publik yang bersangkutan nggak merasa. Karena itu saya akan terangkan kalimat berikutnya, Tuan Besar. Ya. Anda bayangkan seorang presiden pada saat terakhir tidak bisa mempertahankan integritasnya. Dia mengatakan pada Pak Mahfud tadi, saya ditekan segala macam. Pemimpin macam apa yang di ujung ketika dia harus memutuskan mengatakan saya menyerah karena ditekan. Jadi dia tidak otentik memutuskan itu. Itu problemnya. Bagaimana kita percaya bahwa dalam situasi yang mungkin lebih berbahaya, dia bisa tangguh untuk menghadapi. Kalau dari awal watak presiden itu diperlihatkan sebagai yang immoral, bukan saya yang katakan itu, teori psikologi mengatakan itu immoral. Biar tidak. Pak Saya tidak akan biarkan saudara bicara semena-mena seperti itu. Faktanya tidak seperti itu, Pak Mahfud. Oke, tadi saya terangkan, Pak Mahfud kuat, dia tidak terhina. Yang terhina adalah moralitas publik. Kalau Anda paham moralitas mana yang terhina? Ya, terus ini ya. Saya potong di sini aja. Mahar 500 miliar itu yang disampaikan ini, saudara nggak bahas. Mau saya terusin satu poin lagi ya. Saya terusin satu poin kecil. Nah, ini kayak panggung beginian. Politik itu seperti seorang peragawati keluar dari panggung. Dia dikemas di belakang panggung, dibikin supaya bercahaya, wangi, cantik. Tapi ujian seorang peragawati bukan ketika dia melangkah keluar panggung, tapi di ujung panggung ketika dia dibikin U-turn, dia mesti berbalik. Nah, pada saat dia berbalik, itulah ujian moral dari seorang peragawati. Nah, peragawati kita yang namanya Presiden Jokowi keluar dari panggung, bercahaya bagus, tapi di ujung panggung waktu dia berbalik, dia salah berbalik, dan kalau peragawati dia pakai high heel-nya patah itu, dan orang tonton bahwa ternyata dia tidak berintegritas. Jadi itu konklusinya tuh. Kita tahu bahwa Perpu ini dikeluarkan di dalam satu suasana politis yang spesifik. Jadi kalau dikatakan bahwa ini Perpu nggak ada hubungan dengan HTI, itu sama dengan mengatakan Pansus nggak ada hubungan dengan IKTP. Sama aja. Tadi dipancing-pancing Pak Karni, ini HTI, bukan, ini untuk semua. Loh, kalau begitu semua ormas itu sedang melakukan kegentingan nasional itu. Logiknya di mana tuh? Sehingga saya melihat bahwa sebetulnya Perpu ini semacam interplay antara kecemasan dan kedunguan. Saya kasih contoh yang lebih formal ya, supaya tidak disebut sebagai hoax. Tadi di Metro TV saya mendengar kalimat Presiden ketika menerangkan asbabun nuzul dari Perpu ini. Verbatimnya saya kutipkan. Perpu dimaksudkan terhadap mereka yang menyalahgunakan kebebasan yang telah diberikan. Saya headline itu ya, kebebasan yang telah diberikan. Saya mau terangkan bahwa dia menyebut kebebasan yang telah diberikan oleh siapa? Ya oleh pemerintah, karena yang mengucapkan adalah pemerintah. Loh, kebebasan itu tidak pernah diberikan. Itu adalah berdasarkan pada natural rights. Bahkan konstitusi tidak memberikan kebebasan. Tugas pemerintah adalah melindungi kebebasan, bukan mengambil ulang berikan. Itu kalau di luar negeri, ucapan itu
bisa mengakibatkan seorang presiden diimpeach karena dia nggak paham tentang basis filosofi dari konstitusi yang disebut liberty itu. Tetapi saya nggak bisa bilang Pak Presiden bodoh di dalam soal filosofi, enggak, karena di depan mic presiden waktu mengucapkan kalimat itu ada 3 lembar kertas seperti kebiasaan beliau, 3 lembar kertas. Berarti dia di brief atau dibisiki oleh lingkungannya. Nah yang bodoh lingkungannya ini, karena tidak memberi feeding yang sempurna pada presiden itu, sehingga presiden salah memahami arti kebebasan di dalam sistem konstitusi kita tuh. Jadi nggak pernah jelas apa yang diinginkan oleh pemerintah sebetulnya. Kalau dikatakan bahwa ini agar supaya Indonesia tetap berbasis pada satu pikiran Pancasilais sehingga ideologi lain bisa. Aceh itu udah lain sama sekali. Sistem pemerintahnya udah lain, ideologi di situ udah lain, syariat Islam ada di situ. Toh bisa hidup, apa bedanya tuh? Sekali lagi, kita bermain-main dengan upaya untuk menyembunyikan semacam kebencian politik pada satu. Selalu ada kambing hitam di dalam kumpulan kambing. Nggak ada soal. Mau ada kambing hitam bisa satu kambing, nggak semua kambing hitam. Tapi menyebut kambing hitam artinya seluruhnya berarti hitam. Satu kesalahan pars pro toto di dalam logika itu. Jadi Anda lihat kekacauan pikiran demi kekacauan pikiran diperlihatkan oleh pemerintah. Sehingga yang terjadi sekarang bukan kegentingan yang memaksa, tapi memaksakan